Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat satu hati, salam satu hati. Selamat berjumpa dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang DLC. Apa itu DLC? DLC adalah salah satu komponen kelistrikan yang ada pada unit sepeda motor injeksi yang memiliki fungsi sebagai mode reset atau diagnostik secara mandiri. Nah, adapun bentuknya seperti apa bisa dilihat pada tampilan gambar. Ya. Nah, itu bagian daripada DLC. Kemudian apa aja yang bisa dikerjakan pada DLC? Nah, untuk pekerjaannya ada 3 bagian pekerjaan yang bisa kita lakukan pada DLC. Yang pertama itu adalah bagaimana kita lakukan reset ICM. Yang kedua, bagaimana melakukan reset TP. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita lakukan setting altitude. Oke. Kita jelaskan dari masing-masing pekerjaan tadi. Yang pertama adalah reset ICM. Oke. Bagaimana reset ICM dilakukan jika terjadi kerusakan di sistem PGM-FI pada mil. Ya. Sebagai contoh, nanti akan ada muncul kedipan. Nah, seperti kedipannya berjumlah apakah satu kedipan panjang ataukah satu kedipan pendek. Masing-masing memiliki arti. Untuk satu kedipan pendek itu bernilai 1. Sedangkan untuk kedipan panjang itu bernilai 10. Berarti ketika terjadi ada kerusakan pada sistem PGM-FI, kita tinggal melihat berapa kedipan pendek dan berapa kedipan panjang. Itu. Sebagai contoh di gambar ada kode kerusakan pada sistem PGM-FI. Sebagai contoh, 1 itu satu kedipan menunjukkan kerusakan pada MAV atau Manifold Absolute Pressure. Atau yang kedua, di situ ada 7 kedipan, berarti terjadi kerusakan pada engine oil temperature atau engine coolant temperature. Itu sebagai contoh. Selanjutnya adalah pada bagian reset TP. Nah, untuk reset TP, bagaimana kita lakukan? Itu terjadi jika pada salah satu part atau komponen yang dihubungkan dengan sistem bahan bakar ada pergantian, maka kita harus melakukan reset TP. Apa saja komponen yang ada pada sistem bahan bakar? Yang pertama itu adalah fuel pump atau pompa bahan bakar. Yang kedua, throttle body. Yang ketiga, injektor. Yang keempat, idle air screw. Dan yang terakhir adalah sensor O2. Nah, dari kelima bagian komponen itu, jika terjadi pergantian part, maka harus dilaksanakan reset TP. Atau, ada satu hal yang lain adalah ketika part atau komponen pada bagian mesin, khususnya ketika kita melaksanakan overhaul di bagian head cylinder, valve guide, valve seat, dan valve, atau malah ke bagian cylinder block, piston, dan ring piston, maka itu pun sama, kita harus melaksanakan reset TP. Ya. Jadi itulah ciri-ciri di mana kita harus melaksanakan reset TP. Kemudian yang ketiga, yaitu melaksanakan setting altitude atau lebih dikenal setting ketinggian. Nah, bagaimana kita lakukan setting altitude atau ketinggian? Ini adalah berdasarkan ketinggian di daerahnya itu sendiri, di mana ketinggian daerah berpengaruh pada settingan daripada altitude. Nah, kita bisa memilih contoh sebagai penjelasannya mode 1. Mode 1 ini dipengaruhi oleh ketinggian kurang dari 2000 meter di atas permukaan laut. Kemudian mode 2, ketinggiannya dipengaruhi oleh ketinggian di antara 2000 sampai 2500 meter
di atas permukaan laut. Mode 3 dipengaruhi oleh ketinggian 2.500 sampai 3.500 meter di atas permukaan laut. Dan yang terakhir adalah mode 4, yaitu dipengaruhi lebih besar dari 3.500 meter di atas permukaan laut. Nah, 3 pekerjaan ini akan lebih diperjelas supaya sahabat satu hati lebih mengerti bagaimana pekerjaan itu bisa kita lakukan. Mari kita kerjakan atau kita praktekkan langsung pada unit motor yang sudah ada di samping saya, yaitu Vario 125. Supaya lebih jelas, mari kita praktekkan secara langsung. Untuk pekerjaan pertama, kita akan melaksanakan reset ICM ya. Dan kebetulan di samping saya sudah ada unit sepeda motor Vario 125. Mari kita lakukan pengecekan pada bagian injeksinya. Langkah pertama, kita melihat kunci kontak dalam posisi off, kita rubah menjadi ke posisi on. Kita perhatikan pada layar akan ada lampu mil menyala. Di situ ada kedipan. Nah, ini satu panjang, kemudian ada 2 kedipan pendek. Berarti satu kedipan panjang bernilai 10 dan 2 kedipan bernilai 1. Nah, totalnya menjadi 12 kedipan. Nah, ini berarti kerusakan terjadi pada injektor. Langkah selanjutnya adalah lakukan pemeriksaan pada bagian injektor yang tadi mengalami kerusakan. Oke, ternyata sumber tegangannya terlepas. Kita pasangkan kembali. Setelah memperbaiki bagian injektor, kita akan melakukan reset. Tapi sebelumnya kita membuka dulu cap DLC untuk melakukan pemasangan SCS konektor. Untuk melakukan reset, kunci kontak dari posisi off kita ubah menjadi posisi on. Perhatikan lampu mil sampai berkedip, kemudian kita lepas SCS, tahan 3 detik sampai 5 detik, pasang kembali hingga lampu mil berkedip terus. Nah, ini dinyatakan berhasil. Untuk lebih memastikan, kunci kontak kita off-kan, kemudian kita nyalakan lagi sehingga si lampu tidak memberikan lagi tanda kedipan yang 12. Dan lampu mil harus menyala terus tanpa berkedip. Untuk pekerjaan selanjutnya adalah yang kedua, yaitu kita akan melakukan reset TP ya, seperti tadi setelah pekerjaan pertama. Pertama, pastikan kunci kontak off, kemudian kita lepas bagian cover DLC, kemudian pasangkan SCS connector. Langkah yang kedua, lepas konektor ECT, kemudian kita pasangkan jumper line pada konektor seperti ini. Lalu putar kunci kontak dari posisi off ke on. Perhatikan mil, ketika berkedip kita lakukan cabut jumper line. Dan biarkan berkedip secara cepat. Setelah berhasil, posisi kunci kontak dari on di off-kan. Pasangkan kembali konektor ECT sampai terkunci. Lepaskan SCS dari konektor DLC, pasang kembali cover DLC. Pekerjaan yang terakhir, yang ketiga adalah kita lakukan setting altitude atau mode ketinggian. Langkah pertama, kita lepas cap dari DLC, kemudian kita pasang SCS konektor. Langkah selanjutnya, tarik handle gas secara penuh, jangan sampai tersisa atau setengah-setengah. Kemudian kunci kontak dari posisi off ke on. Perhatikan pada layar ketika mil berkedip, kita lakukan setting mode, misalnya 2.
1, 2. Oke, untuk setting mode 2 berhasil. Kita off kan. Lepas kembali SCS konektor, kemudian cap DLC kita pasang.